Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam apapun itu di saat kapanpun Anda menonton video ini. Salam sehat buat Anda semua. Harapan saya semoga Anda semua selalu sehat dan bahagia sehingga bisa mengikuti pembelajaran di akhir-akhir semester ini. Anda bisa mengikutinya dengan baik. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang suhu dan kalor. Dan ketika kemarin sebelum liburan kita sudah berbicara tentang suhu dan termometer beserta skala-skala termometernya, maka pada hari ini kita akan mempelajari tentang kalor. Apa itu kalor? Kalor adalah salah satu bentuk daripada energi yang dapat diterima atau dilepaskan oleh sebuah benda. Karena merupakan salah satu bentuk energi, maka pada kalor itu berlaku hukum kekekalan energi seperti yang Anda dapat di SMP dulu ya. Satuan daripada kalor adalah joule, atau sering juga orang menggunakan dengan satuan atau skala kalori, di mana hubungan antara joule dengan satuan kalori itu dinyatakan seperti ini. 1 joule itu sama dengan 0,24 kalori. Sedangkan 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule. Sehingga nanti kalau misalnya Anda ada soal yang beberapa variabelnya itu satuannya berbeda-beda, maka Anda bisa mengkonversikan dengan menggunakan aturan ini. Kemudian jika pada sebuah benda yang bermassa M diberi sejumlah kalor sebanyak Q sehingga mengakibatkan perubahan suhu pada benda sebesar delta T, maka besarnya perubahan suhu yang terjadi pada benda itu atau delta T itu besarnya dipengaruhi oleh, atau besaran delta T ini kalau dihubungkan dengan kalor dan massa benda, delta T itu selalu berbanding lurus dengan besarnya kalor yang diberikan pada benda, atau delta T berbanding lurus dengan Q ya. Kemudian yang kedua adalah delta T itu selalu berbanding terbalik dengan massa benda, atau delta T itu berbanding terbalik dengan massa benda. Berbanding terbalik itu maksudnya begini. Kalau massa bendanya makin besar, maka perubahan suhunya itu semakin kecil. Kalau berbanding lurus sama seperti yang pernyataan pertama di atas, delta T berbanding lurus dengan Q, maka ketika kalornya itu makin besar, Q-nya itu makin besar, maka delta T-nya pun makin besar. Nah, selain itu delta T juga itu berbanding terbalik dengan besaran karakteristik benda, atau yang disebut juga dengan specific heat, atau juga disebut dengan kalor jenis. Ya, kalor jenis. Delta T itu juga berbanding terbalik dengan kalor jenis. Sehingga hubungan antara delta T, kalor, massa benda, dan kalor jenis itu dinyatakan dengan persamaan secara matematis, dinyatakan dengan persamaan ini. Delta T sama dengan Q per MC, ya, Q per M kali C, atau Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, jadi kalau pernyataan bahwa kalor jenis itu berhubungan dengan bagaimana hubungan antara kalor jenis dengan perubahan suhu dan kalor dengan perubahan suhu, massa benda dengan perubahan suhu seperti yang tadi dijelaskan, ya, delta T berbanding lurus dengan ini. Kemudian delta T berbanding lurus dengan Q, kemudian delta T berbanding terbalik dengan M, dan juga berbanding terbalik dengan C. Dari sini maka didapatkan hubungan Q sama dengan M kali C kali delta T. Keterangan daripada rumus ini, delta T itu adalah perubahan suhu, ya. Delta T itu perubahan suhu yang satuannya bisa menggunakan derajat Celcius atau bisa juga menggunakan Kelvin. Nah, kita tahu delta T itu sendiri, delta T itu sama dengan T awal, T akhir dikurangi T awal, atau T2, biasanya digunakan begitu, T2 dikurangi T
1. Kemudian ada variabel berikut atau ada simbol berikut, yaitu Q itu banyaknya kalor dalam kalori, kemudian C itu adalah kalor jenis benda, yang satuannya dinyatakan dengan Joule per derajat Celcius atau kalori per Kelvin, atau juga bisa juga kalori per derajat Celcius, boleh saja. Kemudian massa bendanya adalah dinyatakan dalam satuan kilogram. Kita lihat contohnya supaya Anda lebih paham. Ada dua contoh yang saya siapkan di sini. Contoh yang pertama, air sebanyak 100 gram yang memiliki temperatur 25 derajat Celcius dipanaskan dengan energi sebesar 1000 kalori. Kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius. Maka tentukan temperatur air setelah pemanasan tersebut. Artinya T2-nya berapa? Nah, kita lihat. Yang diketahui apa saja dari pernyataan ini? Air sebanyak 100 gram. 100 gram, satuan gram itu artinya satuan massa. Maka massa benda M sama dengan 100 gram. Apakah perlu diubah ke kilogram? Saya rasa tidak perlu. Kenapa? Karena di sini satuan massa jenis itu ada gramnya. Ya. Kalau Anda rubah ke kilogram, maka satuan dari kalor jenis ini harus dirubah dulu ke kilogram. Ya, harus dirubah juga ke kilogram. Maka kita gunakan satuan yang sama saja, yaitu satuan gram. Kemudian memiliki temperatur atau T1 sama dengan 25 derajat Celcius. Kemudian dipanaskan dengan energi sebesar 1000 kalori, ya, energi sebesar 1000 kalori. Energi berarti Q yang tadi kita sudah lihat dalam penjelasan tadi, Q sama dengan 1000 kalori. Nah, ditanya adalah T2 sama dengan berapa? Dalam penjelasan tadi, kita sudah lihat, kita sudah ketahui bahwa dalam penjelasan saya yang tadi, kita sudah ketahui Q atau delta T yang tadi persamaannya delta T itu sama dengan Q per M kali C. Dimana kalau kita lihat tadi, delta T itu adalah T2 kurang T1. Maka saya bisa tulis T2 dikurangi T1 itu sama dengan Q per M kali C. Karena yang ditanya delta T2, maka T1 saya bisa pindahkan ke ruas kanan dengan syarat matematika, pindah ruas rubah tanda, gitu kan? Jadi T2, saya bisa tulis T2 itu sama dengan Q per M kali C ditambah, ya, T1 kita pindahkan ke ruas kanan, berarti negatif berubah menjadi positif, ditambah T1. Nah, dari sini kita bisa masukkan semua nilai-nilainya. Jadi T2 sama dengan T2 itu sama dengan Q itu tadi diketahui 1000 kalori per massa bendanya itu 100, massa bendanya itu 100 gram dikali, oh ya, masih ada diketahui di sini adalah kalor jenisnya adalah 1. Jadi C kecil, C itu sama dengan 1. Ya, kalori per gram derajat Celcius. Jadi kalau 1 kalori per gram derajat Celcius, sehingga gram dengan gram kan habis kan, gram-gram habis, kalori dengan kalori habis, tinggal derajat Celcius kalau kita pindahkan ke atas. Jadi T ditambah T1 nya berapa? 25 derajat Celcius. Jadi T2
itu sama dengan 1000 per 100, itu sama dengan 10, ditambah 25, sehingga sama dengan 35 derajat Celcius. Jadi, suhu benda akhir, suhu benda setelah pemanasan, atau suhu air setelah dipanaskan, itu sebesar 35 derajat Celcius. Nah, kita lihat contoh yang kedua supaya Anda lebih mengerti. Berapa besar kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebatang besi dari yang masanya 10 kg dari 20 derajat Celcius suhu awalnya menjadi 100 derajat Celcius suhu akhirnya. Jika kalor jenis besi itu adalah 450 Joule per kilogram derajat Celcius, maka berapakah kalor yang diperlukan? Nah, yang ditanya di sini adalah Q sama dengan berapa, tapi diketahui dulu. Diketahui apa saja? Yang pertama, massa benda itu adalah 10 kg. Jadi M, saya tulis di sini saja ya. M sama dengan 10 kg. Kemudian dari suhu T1, ini 20 derajat itu T1, kemudian 100 derajat itu T2. Jadi T1 sama dengan 20 derajat Celcius, dan T2 itu sama dengan 100 derajat Celcius. Ya. Kemudian kalor jenisnya C, C itu sama dengan 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, ini lihat satuannya massa kilogram, di sini juga kilogram. Ya, jadi yang di atas tidak usah kita rubah lagi ke dalam gram, atau ini tidak perlu kita rubah satuannya lagi. Nah, yang ditanya adalah Q sama dengan berapa? Ya, dari persamaan, hubungan persamaan tadi kita sudah tahu bahwa Q, kita jawab, Q itu sama dengan M kali C kali delta T. Di mana delta T itu, ya, kita tahu tadi delta T itu sama dengan T2 dikurang T1. Nah, sehingga rumus ini bisa saya tulis Q sama dengan M kali C dikali T2 kurang T1. Oke, dikali T2 kurang T1. Nah, tahu M-nya berapa tadi? M-nya adalah 10 kg. Kemudian kalor jenisnya itu adalah 450 Joule, jadi saya tulis 450. Sedangkan T2-nya adalah 100 derajat. T1 dikurang T1, T1-nya adalah 20 derajat. Sehingga ini sama dengan 10 kali, saya tulis dulu ulang, 10 dikali 450, 100 dikurangi, ini 100 ya, bukan 100. 100 dikurangi 20 sama dengan 80. Sehingga Q sama dengan berapa? 800 dikali 450. Jawabannya berapa? Silakan Anda tulis jawabannya, isi di link komentar. Ya, itu contoh yang kedua. Setelah kita lihat contoh ini, maka nanti kita coba melihat lebih lanjut lagi tentang, kita lihat kalor jenis. Apa itu kalor jenis? Yang tadi Anda simbolkan dengan C waktu kita selesaikan soal tadi. Ya, ada delta T, ada M, ada Q, ada C kecil. Ya. Kalor jenis adalah kalor yang diserap atau dilepas untuk menaikkan atau menurunkan suhu 1 kg benda sebesar suhunya turun dari
menjadi turun 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Nah, besarnya kalori yang diperlukan agar suhu benda itu turun 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin itu dinamakan dengan kalor jenis. Ya. Besar kecilnya kalor jenis sangat terpengaruhi atau sangat dipengaruhi oleh jenis benda itu. Misalnya, air kalor jenisnya berbeda dengan besi. Ya. Kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan air berbeda dengan kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan besi untuk naik atau menaik dari menjadi 1 derajat Celcius. Suhu berubah menjadi 1 derajat Celcius. Nah, jadi tergantung bendanya. Kalor jenis benda itu tergantung bendanya, tergantung karakteristik bendanya. Nah, kalor jenis ini disimbolkan dengan huruf C kecil yang tadi kita sudah lihat dalam contoh soal tadi. Secara matematis, nah, kalau tadi kita tahu Q itu sama dengan M kali C kali delta T, ya, M kali C kali delta T, maka kalau C yang dicari, ya, C sama dengan ini, Q per M kali delta T. Kalau M-nya yang dicari bagaimana? Tinggal ganti saja, M sama dengan Q per C kali delta T. Nah, kalau delta T yang dicari itu tadi kita sudah lihat dalam contoh soal dan penjelasan sebelumnya. Delta T itu adalah perubahan suhu benda atau dalam satuan Celcius atau Kelvin. Kemudian Q itu adalah banyaknya kalor yang diserap atau yang diterima atau yang dilepas. Kemudian C itu kalor jenis dan M itu adalah massa benda. Satuan dari kalor jenis adalah Joule per derajat Celcius dan juga sering juga dipakai kalori per Kelvin. Atau bisa saja kalori per gram, kalori per Celsius juga bisa, atau Joule per Kelvin juga bisa. Ya, itu. Nah, lebih jelas nih contoh soal. Kalor yang dibutuhkan oleh 3 kg zat untuk menaikkan suhunya 10 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius adalah 9,5 kilojoule. Kj itu kilojoule. Berapa kalor jenis zat tersebut? Oke. Nah, kita lihat. Tadi kita sudah tahu. Di sini M-nya adalah M sama dengan 3 kg. Kemudian T1 itu sama dengan 10 derajat Celcius. Kemudian T2 itu sama dengan 80 derajat Celcius. Ya. Dan Q sendiri kalor sama dengan 9,45 kilojoule. Ya. Maka ini ada berapa joule? Kita kalikan saja dengan 1000 sehingga ini sama dengan 9450 joule. Maka yang ditanya adalah C-nya sama dengan berapa? Ya. C sama dengan berapa? C kecil ya. Maka kita langsung jawabnya saja. Samaannya masih ada di sini nih. C sama dengan Q per M kali delta T. Nah, Anda bisa menyelesaikan delta T di luar baru masukin ke sini boleh ya. Nah, kalau dari sini kan kita tahu T1 sama dengan 10 dan T2 sama dengan 80, maka delta T sama dengan 70. Ya. 70 derajat Celcius. Sehingga C-nya sama dengan kalor yang dibutuhkan itu 9450 dibagi M-nya 3 kg dikali delta T-nya 70. Ya. 3 kali 70 jadi 9450 per 20. Jadi
C sama dengan 9.450 per 210, ya, 210, ya, C sama dengan berapa? Sama dengan 45. Nah, satuannya apa? Kita lihat. Di sini satuannya di sini ada joule, ada derajat Celcius, ada kilogram. Ya, berarti satuannya adalah joule per kilogram derajat Celcius. Oke, joule per kilogram derajat Celcius itu satuannya. Nah, itu tentang kalor jenis. Ada satu besaran lagi yang berhubungan dengan kalor, yaitu kapasitas kalor. Kapasitas kalor. Apa itu kapasitas kalor? Nah, kapasitas kalor adalah besarnya kalor yang diserap atau dilepas untuk menaikkan atau menurunkan suhu benda sebesar 1 derajat Celcius. Ingat, bedanya kalor jenis dengan kapasitas kalor, bedanya di sini. Kalau kalor jenis itu 1 kilogram benda, sedangkan kapasitas kalor itu benda secara keseluruhan. Oke, kapasitas kalor itu benda secara keseluruhan, sedangkan kalor jenis itu 1 kilogram benda. Itu bedanya ya. Jadi jangan salah. Kapasitas kalor disebut juga dengan C besar. Ya, tadi kalau kalor jenis itu C kecil, nah kapasitas kalor itu menggunakan huruf C besar. Dan secara matematis dinyatakan dengan rumus ini. C sama dengan M kali C kecil. Kapasitas kalor sama dengan massa benda kali kalor jenis. Ternyata di sini tidak ada perubahan suhu yang dijadikan. Ya. Kapasitas kalor dan C itu sendiri adalah kalor jenis. Sebagai contoh kita lihat. Sepotong besi yang memiliki massa 3 kg dipanaskan dari suhu 220 derajat Celcius hingga 120 derajat Celcius. Jika kalor yang diserap itu sebesar 135 kJ, tentukan kapasitas kalor dari besi itu dan kalor jenis dari besi itu. Oke, kita lihat. Yang pertama, diketahui apa saja? Diketahui yang pertama, M sama dengan 3 kg. Kemudian T1 sama dengan 20 derajat Celcius dan T2 sama dengan 120 derajat Celcius. T1 sama dengan 20 derajat Celcius dan T2 sama dengan 120 derajat Celcius. Kalau begitu, delta T sama dengan berapa? Delta T itu T2 kurang T1, jadi 120 kurang 20 itu sama dengan 100 derajat Celcius. Nah, jika kalor yang diserap besi itu sebesar ini 135 derajat kilojoule, tentukan kapasitas kalor besi dan kalor jenis besi. Q sama dengan 135 kilojoule, atau ini sama dengan 135.000 joule. Disuruh tentukan C sama dengan berapa, ya, C besarnya itu sama dengan berapa, dan C kecil sama dengan berapa. Oke. Nah, untuk mencari C besar, kita perlu C kecil. Jadi, untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kita selesaikan adalah kalor jenisnya dulu. Kita lihat kalor jenisnya dulu, baru kita selesaikan
kapasitas kalornya. Ya. Jadi untuk jawaban yang pertama, kalor jenisnya, ya, kalor jenis C itu sama dengan, kita tahu tadi, Q per M kali delta T. Ya, Q per M kali delta T. Maka C sama dengan C kecil ya ini ya. Kalornya itu 135.000, ya, 135.000 per massa bendanya adalah 3. Delta T-nya tadi kita sudah dapat di atas adalah 100 derajat Celcius. Sehingga kalau kita selesaikan 100, 0, 2 hilang, maka kita akan dapat 4. C sama dengan 4, 15, 5. 450 Joule per Joule per kilogram derajat Celcius. Jadi massa jenisnya adalah 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, yang berikut setelah kita dapatkan kalor jenisnya, baru sekarang kita cari berapa kapasitas kalornya. Nah, kita tahu tadi kita sudah dapat rumus C besar itu sama dengan M kali C kecil, massa kali kalor jenis. Jadi kalau 3 kali kalor jenisnya berapa? 450 itu sama dengan, jadi kapasitas kalornya balik lagi ke 1350 kilogram derajat Celcius. Ya, saya mungkin jelaskan sedikit tambahan. Kita lihat C, ya, C besar itu sama dengan ini, tadi kita sudah dapat ini, M kali C kecil. Nah, kapasitas kalor itu tadi kita sudah dapat rumusnya ini, ya. C itu sama dengan M kali C kecil. Nah, sebelum ini tadi kita sudah dapat tentang kalor jenis. Itu C kecil, ya, C kecil itu sama dengan Q per M kali delta T. Maka kalau nilai ini kita ganti C-nya, maka C besar itu sama dengan M kali Q per M kali delta T. Ya, maka M dengan M selesai, kita peroleh C sama dengan Q per delta T. Ada lagi persamaan ini yang bisa Anda gunakan untuk itu. Ya, sehingga tadi kita lihat di sini kan, ya, kalau kita lihat kembali ke soal yang di atas, Q-nya sama dengan 135.000. Delta T-nya adalah 100. Jadi, kapasitas kalornya adalah 1350. Sama dengan yang tadi kita peroleh. Ya kan? Oke. Itu tambahan sedikit mengenai kapasitas kalor. Nah, karena menjelang ujian, minggu depan Anda akan ujian, maka tugas yang terakhir ini saya berikan sedikit saja, 2 tugas yang menurut saya agak mudah berdasarkan soal penyelesaian kita dalam penjelasan tadi.
Maka dua tugas ini silakan Anda kerjakan dan kumpulkan melalui psikologi yang nanti linknya akan saya sampaikan kepada Anda. Dengan demikian, maka saya akhiri perjumpaan kita pada pembahasan tentang suhu dan kalor, sekaligus menutup rangkaian pembahasan kita selama semester genap ini. Silakan persiapkan diri Anda untuk menghadapi ujian akhir semester, penilaian akhir semester. Nah, semoga Anda bisa menyelesaikan soal dan Anda bisa berhasil dengan baik. Sampai jumpa, salam sehat dan tetap semangat.